Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Maulidian Apsari dari Program Studi Ilmu Komunikasi 2A1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori agenda setting. Nah, yang pertama, apa itu teori agenda setting? Teori agenda setting adalah teori yang menyatakan bahwa media massa berlaku pada pusat penentuan kebenaran untuk mentransfer dua elemen, yaitu kesadaran dan informasi ke dalam agenda publik dengan mengarahkan kesadaran publik serta perhatiannya kepada isu-isu yang dianggap penting oleh media massa. Kemudian ada sejarah agenda setting. Dalam sejarah agenda setting pertama kali dikemukakan oleh Walter Lippmann pada tahun 1922 dengan konsep The World Outside and the Picture in Our Head, yang sebelumnya telah menjadi bahan pertimbangan oleh Bernard Cohen dalam konsep The mass media may not be successful in telling us what to think, but they are stunningly successful in telling us what to think about. Lalu ada penelitian sistematis pertama hipotesis dalam agenda setting ini, yaitu diteliti pada tahun 1968 oleh Maxwell Malcolm and Donald Shaw. Selanjutnya, tema teori agenda setting. Tema dari teori agenda setting ini yaitu bahwa ketika media menekan suatu peristiwa, media mempengaruhi publik untuk melihat peristiwa itu sebagai penting. Sederhananya, apa yang dianggap penting oleh media dapat juga dianggap penting oleh publik. Kemudian ada asumsi teori agenda setting. Asumsi teori agenda setting ini menyatakan bahwa proses di mana media massa mampu menentukan apa yang sedang publik pikirkan. Ketika media massa dapat mengarahkan sesuatu atau sebuah peristiwa yang dianggap penting dan peristiwa mana yang tidak penting, maka publik akan terpengaruh. Berikutnya ada asumsi dasar agenda setting. Pada asumsi dasar agenda setting ini ada dua, yaitu yang pertama masyarakat pers dan massa media tidak mencerminkan kenyataan, mereka menyaring dan membentuk isu. Yang kedua, konsentrasi media massa hanya pada beberapa masalah masyarakat untuk ditayangkan sebagai isu-isu yang lebih penting daripada isu-isu lain. Selanjutnya, pokok pikiran teori agenda setting. Di sini agenda setting terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama agenda media, yang kedua agenda publik, dan yang ketiga agenda kebijakan. Yang pertama agenda media. Agenda media ini adalah ketika media harus menentukan agenda cerita mana yang dapat dianggap penting. Lalu contoh kasus dalam agenda media, yaitu ada salah satu berita di televisi. Ketika terjadi kekerasan terhadap anak usia dini, masyarakat menerima informasi tersebut sebagai gambaran kenyataan sebenarnya, meskipun mereka tidak mengalaminya secara langsung. Informasi ini membuat masyarakat sadar akan urgensi kasus dan lebih peka terhadap petunjuk yang mengarah pada kasus tersebut. Yang kedua, agenda publik. Dalam agenda publik ini yaitu hasil dari agenda media yang berinteraksi dengan pemikiran publik. Kemudian contoh kasus agenda publik. Di situ dijelaskan pada tahun 2019 terdapat isu publik, yaitu masivitas pemberian isu corona jelas menjadi agenda utama pemberitaan. Suspek corona, harga masker, hoaks, bahkan penipuan corona serentak menjadi sajian utama berita publik mainstream dalam setiap program. Dan yang ketiga yaitu agenda kebijakan. Pada agenda kebijakan ini menjelaskan bahwa agenda publik yang berinteraksi dengan apa yang dianggap penting oleh pengambil kebijakan. Selanjutnya contoh kasus agenda kebijakan. Dalam contoh kasus agenda kebijakan ini diambil dari studi kasus Jiwasraya. Kasus Jiwasraya ini menjadi sorotan publik lantaran dicurigai sebagai kasus mega korupsi Indonesia. Kasus ini bermula pada bulan Desember tahun 2006, yang mulai tercium media sebagai salah satu topik yang dapat diangkat bahan pemberitaan. Dilihat dari berita, nilai kerugian yang disebabkan oleh kasus Jiwasraya sebagai BUMN mencapai angka 10 triliun atau bahkan lebih. Terlebih mengingat Jiwasraya adalah BUMN yang merupakan perusahaan yang dimiliki dan dikelola langsung oleh pemerintah.
Berikutnya terdapat contoh kasus umum agenda setting, yaitu yang pertama agenda kampanye yang ditetapkan oleh media, yang kedua pentingnya isu yang diangkat oleh partai, yang ketiga penekanan yang diberikan terhadap isu, dan yang keempat perubahan kognisi pada audiens. Selanjutnya kesimpulan. Hasil kesimpulan yang dapat diambil dari teori agenda setting di atas, yaitu bahwa teori tersebut berintikan apa yang dianggap penting oleh media massa akan dianggap penting pula oleh khalayak. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.